Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in mathematics class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi mama dan papa yang saya hormati, yang selalu dengan setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran daring hingga saat ini. Bertemu kembali dengan Miss Mila dalam pembelajaran matematika. Hari ini Miss Mila akan mengulang kembali materi yang sudah Miss Mila berikan mulai dari perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum Miss Mila awali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah guru kami, sekolah kami, dan orang tua kami yang akan mengajar hari ini. Terima kasih, amin. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Miss Mila temu dalam keadaan sehat bersama keluarga, seperti halnya Miss Mila yang sehat hingga saat ini. Hari ini Miss Mila akan mengulang kembali materi mengenai perkalian dan pembagian pecahan, baik itu untuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan pecahan desimal, persen, serta bilangan bulat. Nah, untuk mengulang kembali, Miss Mila sudah berikan pemaparan latihan-latihan soal baik itu perkalian dan pembagian pecahan pada video berikut. Silahkan kalian simak, kemudian kalian catat di buku catatan kalian, kelak nanti bisa kalian pelajari kembali untuk persiapan penilaian akhir tema kita, yaitu untuk pembelajaran perkalian dan pecahan. Silahkan disimak video pemaparan latihan soal yang sudah berikan berikut. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Miss Mila akan mengulang kembali materi perkalian dan pembagian pecahan. Kita mulai dari perkalian pecahan ya. Misalkan kita punya pecahan dalam bentuk A per B, di mana pecahan biasa ini A adalah pembilang pecahan, sedangkan B adalah penyebut pecahan. Kemudian bilangan ini akan kita kalikan dengan pecahan biasa juga dalam bentuk C per D. Maka A dikali C per B dikali D. Nah, setelah kalian kalikan nanti hasil yang diperoleh kalian harus sederhanakan ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Contoh selanjutnya yaitu untuk nomor 1, 2/7 dikali 4/5. Jadi 2 kali 4 per 7 kali 5. Hasilnya 2 kali 4 adalah 8 per 35.
Kita perhatikan karena ini adalah bentuk paling sederhana, tidak bisa dibagi baik pembilang maupun pecahannya, maka 8/35 adalah pecahan paling sederhana. Contoh kedua yaitu 2/5 dikali 5 sama dengan, ya kita perhatikan ya, karena perkalian pecahan itu harus dalam bentuk pecahan biasa, di mana 2/5 sudah pecahan biasa, sedangkan 5 adalah bilangan bulat. Maka 5 tersebut harus kita ganti menjadi pecahan biasa menjadi 5/1. Setelah keduanya dalam bentuk pecahan biasa, maka kita bisa kalikan ya, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 5 adalah 10, 5 kali 1 adalah 5. Kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama kelipatan 5, maka kita bagi 10/5, hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah berupa bilangan bulat 2. Untuk contoh nomor 3 yaitu antara pecahan biasa dan pecahan campuran. 3/5 kali 1/2. Ingat, pecahan harus dalam bentuk pecahan biasa. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/5 kita rubah yaitu 2 kali 1, hasilnya 2, ditambah 1, hasilnya 3, jadi 3/2. Karena penyebutnya 2, maka kita tulis 3/2. Ya, jadi sekarang kita bisa kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 kali 3 hasilnya 9, 5 kali 2 hasilnya 10. 9/10 adalah bentuk pecahan paling sederhana. Jawabannya adalah 9/10. Untuk contoh keempat adalah 1/2 dikali 0,8. Jadi antara pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sama ya, tekniknya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 1/2 dikali, karena 0,8 adalah pecahan satu angka di belakang koma, berarti per 10. Angkanya 8 berarti 8/10. Sekarang kita kalikan antara pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 8/20. Kita perhatikan hasilnya, karena pembilang dan penyebut adalah sama-sama kelipatan 2, maka kita bisa sederhanakan 8/20 ke bentuk pecahan paling sederhana. Caranya kita sama-sama bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya 20 bagi 2 10, 8 bagi 2 adalah 4. Masih sama-sama kelipatan 2, maka kita sederhanakan lagi dengan membagi dengan 2. Atau kita rubah kembali menjadi pecahan desimal, hasilnya 0,4. Contoh kelima yaitu antara persen dan pecahan biasa. Sama, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 12/100. Persen artinya per 100. Kita kali dengan 5/2. 12 kali 5 hasilnya 60. 100/2 kali 2 hasilnya 200. Untuk jawaban akhir dapat kita buat ke dalam bentuk persen atau ke desimal atau pecahan biasa. Nanti tergantung pada bentuk yang diminta ya. Miss Mila akan rubah menjadi bentuk persen. Berarti kita buat menjadi per 100. Kita sama-sama bagi 2. 200 bagi 2 adalah 100, 60 bagi 2 adalah 30. Berarti 30%. Untuk selanjutnya Miss Mila ingatkan kembali mengenai pembagian pecahan.
Dalam pembagian pecahan, pecahan yang kita bagi harus dalam bentuk pecahan biasa. Misalkan A per B dibagi C per D. Maka pecahan di depannya akan tetap bentuknya A per B. Tanda bagi akan berubah menjadi perkalian atau lawannya. Sedangkan pecahan yang ada di belakangnya akan dibalik. Sehingga menjadi D per C. Ya, jadi Bu Mila harapkan kalian ingat tentang proses pembagian pecahan biasa berikut. Jadi setelah dibalik, bagi menjadi kali dan pecahan biasa di belakangnya juga dibalik, maka diperoleh hasil A kali D per B kali C. Kita lanjut dengan contoh pembagian pecahan yang pertama, yaitu 7 per 8 bagi 5 per 6. Ingat, caranya pecahan yang di depannya tetap kita tulis 7 per 8, bagi kita rubah menjadi kali, kemudian pecahan di belakangnya kita balik ya, menjadi 6 per 5. Kemudian kita kalikan, 4 kali 6 adalah 42, 8 kali 5 adalah 40. Karena sama-sama pecahan yang dapat dibagi menjadi kelipatan 2, bisa dibagi 2, maka kita sederhanakan. Atau karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 42 per 40 hasilnya 1, 2 per 40. Karena 2 per 40 masih pecahan yang masih bisa disederhanakan, sama-sama kelipatan 2, maka kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 hasilnya 1, 40 bagi 2 hasilnya 20. Jadi hasilnya 1 per 20. Untuk contoh selanjutnya yaitu 12 bagi 4 per 9. 12 adalah pecahan atau bilangan bulat. Jadi kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 12 per 1. Bagi menjadi kali, bilangan pecahan 4 per 9 kita balik menjadi 9 per 4. Kita tentukan hasilnya, 1 kali 4 adalah 4, 12 kali 9 hasilnya 108 per 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 108 bagi 4 dapat 27. Mudah ya dipahami anak-anak. Untuk contoh selanjutnya nomor 3 yaitu bentuk pecahan campuran dengan perkalian bilangan biasa. Pecahan campuran tersebut harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 1 tambah 1 hasilnya 9. Per penyebutnya tetap kita tulis 8. Jadi 9 per 8 kali bilangan di pecahan belakangnya kita balik menjadi 4 per 3. Selanjutnya kita kalikan 9 kali 4 hasilnya 36. 8 kali 3 hasilnya 24. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 36 bagi 24 dapat 1. Sisanya 12 per 24. 12 per 24 sama-sama kelipatan 2, maka kita harus sederhanakan. Sama-sama bagi 12 hasilnya 1 per 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 2. Untuk contoh soal nomor 4 yaitu 0,25 dibagi 1 per 5. Jadi bilangan desimal
dibagi dengan pecahan biasa. Kita rubah pecahan desimal 0,25 menjadi, karena 2 angka di belakang koma, per 100. 25 per 100 bagi menjadi kali 1/5, kita balik menjadi 5/1. Kemudian kita kalikan, 25 kali 5 adalah 125 per 100. Karena kita mengalihkan bilangan desimal, kita rubah menjadi bilangan desimal, hasilnya per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita tulis 1,25. Guru harapkan kalian bisa ya mengerjakannya, mudah dipahami. Contoh kelima yaitu 30% dibagi 2/7. 30% kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 30 per 100 dikali 2/7 menjadi 7/2. Sekarang kita kalikan, 30 kali 7 adalah 210 per 200. Karena kita mengalihkan persen, maka kita arahkan jawabannya ke dalam bentuk persen. Per 200 supaya mau jadi 100 kita bagi 2 ya anak-anak. Karena persen itu harus penyebutnya per 100. Bagi 2, maka hasilnya 210 bagi 2 adalah 105 per 200 bagi 2 adalah 100. Maka hasilnya 105%. Mudah bukan? Guru harapkan kalian bisa memahami latihan soal yang Miss Mila berikan hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak tentunya. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi dan mengulang kembali dan mengingatkan materi mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Guru harapkan kalian pelajari semua materi yang sudah Miss Mila berikan terkait dengan materi perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian persiapkan diri untuk mengikuti tes atau penilaian akhir pembelajaran untuk materi perkalian dan pembagian pada pertemuan matematika selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada Miss Mila secara langsung melalui chat pribadi Miss Mila ataupun di diskusi grup pembelajaran kita. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu setia dan memfasilitasi Bunda Putri tercinta dalam pembelajaran online hari ini, telah mendokumentasikan kegiatan pembelajaran anak-anak. Untuk anak-anak hebat, kebanggaan Miss Mila, tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Terima kasih sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang sudah berikan. Bagi yang belum, saya harapkan kalian segera selesaikan dan kumpulkan di Google Class. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bismillah, kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih kepada guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami selama pembelajaran hari ini. Tanamkan semua pembelajaran yang kami terima sehingga kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Thank you, and God bless us. Tuhan memberkati kita semua.